Kita memasuki hari kedua dalam masa Prapaskah ini. Hari ini, seperti biasa, kita diundang masuk ke wilayah yang dalam, ke wilayah yang bahkan terlalu dalam untuk kata-kata. Hari ini kita diundang untuk belajar bahasa Tuhan, bahasa Allah, bahasa keheningan. Maka mari, saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengundang Anda menyiapkan hati, menyatukan hati Anda bersama melodi-melodi indah ini. Kita bawa hati kita angkat hati kita. Karena doa adalah mengangkat hati kepada Tuhan dan menjadikan hati kita serupa dengan hati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Dalam adorasi ini saya mengundang Anda selain untuk hening, mendengarkan suara Tuhan, saya juga mengundang Anda untuk membawa kerinduan Anda masing-masing. Ujub, permohonan, doa syukur. Bawalah ke hadapan sakramen Maha Kudus yang indah ini. Kita dengarkan lagu pembuka. Kita dengarkan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus ini. Kita sadari bahwa dengan bergabung dalam adorasi pada malam ini, Anda disatukan. Tiap ruangan yang Anda pijak adalah kudus. Kita dengarkan lagu pembuka ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati Tuhan.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dalam tanda ini kita dikuduskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, kita akan melantunkan pujian pembuka. Saya mengundang Anda untuk mengucapkan dari tempat Anda masing-masing, salam ya Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, salam ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya dalam sakramen Maha Kudus ini. Umat menjawab, salam ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti hidup yang memberi sukacita dan hidup kekal. Salam ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya Tuhan Yesus Kristus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Salam ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menghibur kami dengan kuasa Roh Kudus dan membebaskan kami dari dosa. Salam ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Salam ya Tuhan Yesus Kristus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai 14. Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih saudari-saudaraku yang terkasih. Kita dengarkan lagi pelan-pelan suara Allah yang menyapa Anda.
supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Biarkanlah sabda Tuhan ini mengalun pelan-pelan di dalam hati Anda. Anda renungkan kembali, Anda resapkan kembali sabda ini. Sabda kekal, sabda kehidupan ini. Biarkan lantunan lagu ini menemani Anda dalam permenungan Anda. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada begitu banyak alasan mengapa kita enggan untuk memberi diri. Ada begitu banyak alasan mengapa kita takut untuk memberikan apa yang kita miliki, untuk belajar berkorban. Ada yang merasa bahwa tidak cukup memiliki bakat, talenta, kelebihan. Ada yang merasa takut dikomentari oleh orang lain, sehingga memilih mengurung diri, tidak menunjukkan kehebatan dan talentanya.
Ada juga yang takut karena dikungkung oleh masa lalu yang begitu mengerikan, oleh pengalaman traumatis, sehingga dia tidak yakin lagi bisa mencintai dan memberikan diri. Saya seingat dengan seorang suster muda di novisiat. Pembimbing para suster mengatakan, suster ini sudah tidak ada harapan, Romo. Dia tidak bisa bernyanyi dengan baik, dia tidak bisa bekerja, pekerjaannya selalu tidak maksimal, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi dia. Tidak ada harapan, dia tidak bisa kaul. Lalu semakin saya dalam mengenal suster ini, semakin saya terdorong untuk membantunya, dan semakin saya menemukan bahwa ternyata bukannya dia tidak mampu hidup sebagai seorang biarawati, tapi rupa-rupanya dia begitu dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan yang bahkan membuatnya menjadi bisu, tidak banyak kata-kata. Kemarahan yang dia pendam tanpa tahu apa sebab. Dia menjadi terluka ketika dia ditinggalkan oleh ayah dan ibunya merantau ke tempat lain pada usia beberapa bulan. Sedari kecil dia tidak pernah mengenal apa itu cinta ayah dan ibu. Dan ketika dia bersekolah, lalu dia memilih jalan yang paling pintas. Dia tidak banyak berusaha, yang penting lulus saja, dan bahkan dia memilih jalan hidup membiara sebagai jalan pintas untuk keluar dari ketakutan akan hidup konkret di dunia, harus bekerja. Maka dia memilih jalan biara karena dia pikir jalan biara itu enak, lurus, dan terjamin. Tapi rupanya di dalam biara, dia menemukan dirinya yang sejati. Dia menemukan amarah yang terpendam selama ini. Dia menemukan dendam kesumat pada ayah dan ibunya. Itu sebabnya dia menjadi pribadi yang dingin, yang takut dengan tantangan. Karena dia takut ditolak. Sama seperti pengalaman masa kecilnya yang traumatik. Dia menyalahkan dirinya sendiri dengan begitu mudah ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Suster ini tumbuh menjadi pribadi yang terluka, tapi di satu sisi, pada saat adorasi di depan sakramen Maha Kudus seperti Anda saat ini, tiba-tiba semua pengalaman masa kecilnya dibentangkan dengan amat jelas. Dia mengenali sekarang mengapa dia marah. Dia mengenali sekarang mengapa dia takut memberikan diri sepenuhnya kepada Yesus. Sekarang dia mengerti apa sebab paling mendasar. Dan dia menemukan pengampunan di dalam adorasi Ekaristi. Sejak saat itu, suster muda ini tidak pernah sama lagi. Dia berubah 180 derajat. Dia menemukan bahwa dalam semua pergulatan hidupnya dia dicintai, dia diberkati, dia tidak sendirian. Walaupun ayah dan ibunya meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Sejak saat itu, suster ini punya kapasitas untuk mencintai, mengampuni. Saudari-saudaraku, bagaimana mungkin kita mau memberi nyawa kepada sahabat kita kalau kita tidak mengerti apa itu cinta? Saya mengundang Anda hari ini, mohonlah satu rahmat, supaya Anda dengan jujur melihat hidup Anda. Mohonlah satu rahmat, supaya Tuhan bukakan mata hati Anda saat ini, sekarang ini, di sini. Di depan Dia yang mengenal hal-hal yang tersembunyi. Semoga Anda diberi karunia untuk dengan jelas melihat hatimu yang paling dalam. Melihat kekecewaan-kekecewaanmu yang belum selesai. Untuk berani mengatakan, Tuhan, aku tahu aku tidak sempurna, tapi kasih-Mu jauh lebih besar daripada ketidaksempurnaanku.
Anda, saudaraku, dikasihi, dicintai. Anda, saudaraku, tidak pernah sendiri. Jujurlah memandang hatimu. Jujurlah melihat sejarahmu. Jujurlah dalam keheningan. Berbicaralah dengan Yesus yang hadir saat ini. Semoga lantunan instrumental ini membantu Anda untuk berani jujur, berani belajar mencintai. Bantulah kami untuk menjadi jujur dengan diri sendiri. Bantulah kami untuk mengenal cinta-Mu yang tidak lekang waktu. Bantulah kami untuk belajar tinggal dalam kasih-Mu. Bantulah kami supaya sukacita-Mu ada dalam kami dan sukacita kami menjadi penuh. Bantulah kami menjadi sahabat-Mu, Tuhan. Bantulah kami belajar memberikan nyawa, belajar memberikan cinta, belajar memberi perhatian, belajar memberi ampun dan maaf. Bantulah kami, Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya undang Anda saat ini untuk berbicara dari hati ke hati dengan Yesus yang hadir dalam sakramen ini. Anda boleh minta, Anda boleh mohon rahmat, Anda boleh mengucap syukur. Gunakan waktu 2 menit ini untuk membuka mata Anda sejenak, melihat Dia dari hati ke hati Anda. Bicaralah, mintalah, ketuklah. Semua akan diberikan kepadamu.
Tuhan yang berbelas kasih, di hadapan-Mu saya membawa ujung intensi doa syukur yang dimohonkan dari umat, dari anak-anak yang Kau cintai pada malam ini. Di hadapan-Mu Tuhan tidak ada hati yang tertutup dan tersembunyi. Kau mengenal setiap ungkapan dan syukur dan permohonan mereka. Pandanglah dengan murah hati, ya Yesus yang penuh kasih. Secara istimewa saya ingin bersyukur untuk karunia pemulihan, penyembuhan seorang saudari kami yang baru pulang dari penyembuhan terapi di Singapura. Terima kasih Tuhan untuk karunia pemulihan ini. Secara khusus saya bawa seorang saudari yang akan berulang tahun besok. Tuhan sentuh hati mereka, hati keluarga besarnya. Sentuh mereka dengan rasa syukur. Berikanlah kesehatan selalu kepada sahabat kami ini di hari bahagianya. Tuhan, di hadapan-Mu begitu banyak permohonan. Untuk yang sakit, sembuhkanlah. Untuk yang membutuhkan kelepasan dari kesusahan finansial, ya Tuhan, bukakanlah jalan. Untuk mereka yang bergulat mendidik anak-anak dengan air mata, Tuhan, kuatkan hati mereka. Untuk yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, Tuhan, beri mereka jalan terbaik. Untuk setiap orang yang merindukan masa depan yang gemilang, berikanlah harapan ya Tuhan. Berikanlah jalan yang terbuka untuk mereka. Yang berdoa untuk setiap keluarga yang mereka cintai Tuhan, perhatikanlah, dengarlah, kenalilah tiap pribadi yang mereka doakan saat ini. Untuk setiap jiwa yang diikat dengan kekuatan dan kuasa kegelapan, lepaskanlah ya Tuhan. Untuk setiap orang pasangan yang merindukan keturunan, bukalah jalan kelahiran bagi mereka Tuhan. Berikanlah buah kasih dalam keluarga-keluarga muda ini. Untuk setiap orang yang berusaha mencari jodoh yang satu iman Tuhan, pandanglah dengan murah hati. Kasihanilah. Berikanlah yang terbaik. Yang berdoa untuk pertumbuhan dan kesehatan anak-anak Tuhan, urapi. Berkati anak cucu. Berkati Tuhan, anak cucu kami. Buah kasih yang Kau titipkan pada keluarga kami. Sebut nama mereka Bapak Ibu dalam hati Anda. Sebut nama putra putri cucu Anda. Dan akhirnya Tuhan untuk papa mama kami Tuhan, yang mungkin sudah lama tidak kami sapa. Berkatilah mereka Tuhan. Kalau mereka boleh ada bersama-Mu saat ini Tuhan, semoga mereka mengalami kasih surga yang kekal dan abadi. Kalau mereka masih berjuang di dunia ini Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk orang tua kami. Sukacita dalam usia mereka yang makin rentah. Akhirnya Tuhan, dengan lagu Tantum Ergo ini kami haturkan semua doa dan permohonan kami, semua pujian dan penyembahan kami. Kita lakukan bersama Tantum Ergo, pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cerere tui. Prestet vide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lauset jubilatio. Salus honor virtus quoque
procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi ini. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku, siapkan hati Anda untuk menerima berkat sakramen Ekaristi. Kita doakan bersama pujian kepada sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan menerima berkat sakramen Maha Kudus ini, selesai pula adorasi Ekaristi. Dalam lantunan doa penutup nanti, kita akan hening sejenak sekali lagi, sembari Romo mengantarkan kembali sakramen Maha Kudus. Lalu setelahnya akan ada pengumuman singkat
tentang acara di esok malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Thank you. Ada beberapa pengumuman yang mungkin baik dibagikan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Joni. Terima kasih. Sebentar ada pengumuman. Terima kasih Romo. Ada pengumuman tentang bagi yang mau bergabung ke WhatsApp grup Kana Community yang belum sempat bergabung di batch 1, Anda bisa bergabung di batch 2. Silahkan mengisi form yang ada di kolom. Lalu yang kedua, besok malam kita akan ada jalan salib virtual. Yo, halo. Ya, kita besok ada jalan salib virtual. Pukul 7:30 juga, Yogi bisa sharing. Lalu nanti setelah jalan salib virtual ada misa kudus singkat. Jadi jalan salibnya singkat, misa kudusnya juga singkat. Jadi kekhasan dari Kana Community ini, pestanya tidak lama-lama, tapi cukup mendalam. Jadi kalau Anda ingin bergabung dalam jalan salib kita, renungan singkat 15 menit jalan salib, lalu kemudian misa 20 menit, maka hanya akan ada 35 menit sampai paling lama 40 menit untuk jalan salib dan misa kita besok, oke? Lalu bagi Anda yang ingin sekali lagi membantu SMA Yosudarso untuk menyediakan kursi dan meja untuk siswa kami, mungkin bisa share rekening sekolah, jadi Anda bisa mulai beramal dari sekarang, merencanakan amalnya dari sekarang, saya pikir baik juga. Tapi feel free, Anda juga bisa memberi ke organisasi yang lain, tapi kebetulan Romo sekarang kepala sekolah yang sedang membutuhkan meja dan kursi, in case Anda bisa membantu kami, saya sangat berterima kasih. Okay? Dan acaranya itu sampai 40 hari ke depan, jadi tiap malam itu ada acara. Linknya selalu sama. Anda bisa bergabung 19.30 setiap malam sampai nanti Pekan Suci. Pekan Suci akan ada acara istimewa. Oke? Jadi terima kasih itu gimana caranya? Oke, jadi Anda bisa ini ya, bisa bergabung bersama-sama, kemudian bisa invite dan mengingatkan Anda setiap hari untuk acara-acara rohaninya. Ini retret agung setiap hari. Jadi sampai 40 hari ke depan. Mungkin bisa salah satu admin bagikan informasi tentang kemana rekening sekolah. Silakan. Saya nggak punya soalnya. Salah satu admin yang punya. Oh, kalau tidak ada, tidak apa. Nanti kita bisa sambung lain kali. Oke, semua Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bye. God bless you. Terima kasih. Besok malam. Iya, bye Romo. Sehat selalu. Bye.
Sampai jumpa besok malam. Ayo. Bye. Ada rekeningnya tuh, udah ada rekeningnya, udah di chat ada BCA Oh, bukan. 11. Oh ya gitu ya. Atas namanya bukan Makasih, saya Romo. saja, itu ada Ya. dua, nanti saja infonya. Ya. Baik, terima kasih. Itu ada